Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min batnin la yashba'u, min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Abdurrahman hafizahullah taala nafa'ana bih, yang sama-sama kita hormati segenap sesepuh majelis ta'lim Ar-Rayyan, wabil khusus Ustaz Haji Syamsul Arif, juga Bapak RW kita yang alhamdulillah terpilih lagi, yaitu Bapak Budi, dan juga seluruh para sesepuh masyarakat Pinus dan sekitarnya, dan juga para jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rayyan yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke tempat yang penuh berkah ini. Pada minggu yang lalu kita telah bercerita atau menyampaikan penggalan hikmah Imam Haddad tentang Dairatul Hikmah dan Dairatul Fadl, ya. Ini pembuktiannya bisa jadi pada malam hari ini, gitu. Artinya gini, ya, tanpa kita melihat atau berbicara tentang udzur syar'i, tapi artinya ketika kita mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, duduk di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan, maka itu sebagai salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita berada mudah-mudahan pada dairatul rahmah, ya. Apalagi kondisi cuacanya ini Masya Allah, ya enggak? Paling enak kita mungkin di rumah ini sambil tarik selimut atau sambil nonton DVD, nonton apa gitu, sambil makan Indomie pakai telur. Nonton AFF, ya. Besok Indonesia, sekarang belum. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Allah kasih kita taufik dan inayah untuk duduk sama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk mengkaji ilmu, untuk membuka warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk kepada penggalan kedua dari hikmah yang pertama. Ya, kami ulangi kembali apa hikmah tersebut. Kata Imam Haddad, al khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad dairatain, dairatir rahmati au dairatil hikmati, faman kana al-yawma fi dairatir rahmati kana ghadan fi dairatil fadli, wa man kana al-yawma fi dairatil hikmati kana ghadan fi dairatil adli. Ya. Jadi posisinya manusia itu ketika ia di dunia, dia enggak lepas dari salah satu dua lingkaran. Ya. Seluruh manusia enggak lepas dari salah satu dua lingkaran, antara dua lingkaran tersebut. Juga nanti di akhirat manusia enggak akan lepas dari salah satu di antara dua lingkaran tersebut. Dan tempat kita nanti di akhirat bergantung dengan tempat yang sekarang kita tempati di alam dunia, ya. Lingkaran yang nanti kita berada di dalamnya ketika kita di akhirat, itu semua tergantung bagaimana dengan lingkaran yang saat ini kita singgahi di alam dunia. Di alam dunia ada namanya dairatul rahmah, lingkaran pertama. Ada namanya dairatul hikmah, lingkaran kedua. Nanti di akhirat, lingkaran pertama namanya dairatul fadl,
Lingkaran kedua namanya dairatul adl. Orang yang saat ini di alam dunia ada dalam ruang lingkup dairatul rahmah, ya, maka nanti dia di akhirat berada dalam ruang lingkup dairatul fadl. Sedangkan yang di alam dunia mereka berada dalam dairatul hikmah, maka nanti mereka di akhirat akan berada pada dairatul adl. Apa itu dairatul hikmah dan apa itu dairatul rahmah? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dairatul rahmah itu adalah sebuah perumpamaan untuk kondisi seseorang yang di alam dunia mereka mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan. Artinya dairatul rahmah itu adalah lingkaran yang di dalamnya terdapat orang-orang yang tunduk dan taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dinamakan ketaatan itu sebagai dairatul rahmah? Ketaatan dinamakan sebagai dairatul rahmah, lingkaran rahmat, lantaran setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hakikatnya itu adalah murni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemaksiatan, lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran atau ruang lingkup kemaksiatan, dinamakan dengan dairatul hikmah, lantaran setiap kemaksiatan itu mengandung pelajaran sebetulnya. Ya, setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu mengandung pelajaran. Pertanyaannya begini, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana satu ketika Sayyidina Ali bersama para sahabat yang lain satu ketika berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir pemakaman jenazah di pemakaman Baqi, ya, di pemakaman Baqi Gharqad. Berarti di mana tuh? Di Madinah. Kalau di Mekah Ma'la, ya, di pemakaman Baqi Al-Gharqad. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan lagi buat bisa ziarah Haramain Syarifain, ya Rabbal Alamin, baik haji baik umroh, ya. Mudah-mudahan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Virusnya habis-habisin nih. Sekarang yang popcorn virus baru tuh biarin, jangan pada masuk. Apa namanya? Popcorn ya? Ya popcorn. Popcorn. Ya. Insyaallah baik-baik semuanya. Amin. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang berada di Baqi Al-Gharqad, lagi pemakaman, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Karena Rasulullah duduk, akhirnya para sahabat yang lain juga duduk melingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, satu momen yang sangat indah bisa duduk bersama kanjeng baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita nggak bisa duduk di samping jasad Rasulullah, ya paling tidak kita duduk dengan para pewarisnya. Ya, usahakan kalau bisa jangan sampai kosong, minimal banget sebulan sekali aja, minimal banget tuh. Jangan sampai kosong kita dari duduk bersama para kekasih Allah, para pewaris Rasulullah, baik yang dzurriyyah ataupun yang bukan dzurriyyah tapi ulama yang rabbani. Usahakan ada satu waktu dalam satu bulan kita datang ke rumah orang soleh siapa kita datengin. Itu merupakan ada silsilahnya dalam hadis Nabi SAW itu ada mata rantai keberkahannya. Jangankan duduk di sekitarnya, memandang orang yang pernah memandang orang yang pernah sampai terus ke Rasulullah, itu aja ada berkahnya. Dalam Sahih Bukhari diceritakan seperti itu, ya. Ketika di kalangan di masa tabi'in ada ingin dilakukan penaklukan, ya, penaklukan Islam. Kemudian umat Islam pada saat itu ingin melakukan dakwah, melakukan futuhat, tapi nggak berhasil. Akhirnya dicari siapa di kalangan tabi'in ini. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngelihat wajah Rasulullah?
Nggak ada, karena sahabat udah nggak ada. Ada nggak kalian yang pernah melihat wajah orang yang pernah ngelihat wajah Rasulullah? Juga nggak ada. Ada nggak di antara kalian orang yang pernah ngelihat wajah orang yang pernah ngelihat wajah orang yang pernah ngelihat wajah Rasulullah? Oh ada saya. Ya udah ente jadi panglima ya untuk futuhat ini. Dan masya Allah langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusannya gitu. Nah kembali kepada hadis yang sedang kita bacakan di sini. Kemudian Rasulullah bawa sebilah tongkat. Tongkatnya bolak-balikan dan sambil mukul-mukul tanah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda begini di hadapan para sahabat, "Ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar." Tidak ada satupun dari kalian ya yang satu jiwa yang bernafas melainkan Allah telah tentukan di mana tempatnya dia, apakah di neraka atau di surga ya. Dan hadis yang seperti ini pernah kita bawakan waktu acara Nuju Bulan ya kan, di musola ini Jumat subuh waktu itu ya, tentang penulisan takdir seseorang. Dan juga telah dituliskan apakah dia bakal jadi orang yang beruntung atau dia akan menjadi orang yang rugi, celaka. Akhirnya salah seorang bertanya, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau memang semua orang sudah ditentukan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka, ya udah ya Rasulullah, kalau kayak begitu ngapain kita ibadah? Pasrah aja sama takdir. Ya kan? Pasrah aja sama takdir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang sangat berharga. Ini dalam ilmu kalam, dalam ilmu teologi, penjelasan Rasulullah ini sangat menjadi jadi bantahan bagi orang-orang yang beraliran faham Jabariyah, yaitu orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang nggak mau puasa, orang-orang yang ketika bermaksiat, kenapa kamu maksiat? Udah takdir. Kenapa kamu mabok? Udah takdir. Kenapa kamu zina? Udah takdir. Kenapa kamu nggak sholat? Ngapain sholat? Udah ketahuan kok kalau emang ahli surga masuk aja ke surga nggak pakai sholat juga. Nah, itu ada paham-paham seperti itu dalam dalam gerbong umat Islam. Dalam ilmu teologi disebutnya mereka sebagai kelompok Jabariyah ya. Artinya manusia ini terkekang, terpaksa oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Rasulullah, "Man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Faqala a'malu kullun muyassarun amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'adati wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li amali ahli syaqawah." Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil. Masya Allah, demen kita ada anak kecil bisa ngelanjutin ayat. Alhamdulillah. Itu seharusnya dia nih yang dapat ember nih. Ya. Artinya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gini, bukan berarti kalian harus pasrah. Makanya dalam akidah Asy'ariyah takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Yang mubram ini nggak bisa diubah. Kalau yang mu'allaq ini Allah berikan kita kesempatan untuk kita berusaha agar dapat mengetuk goresan takdir tersebut sehingga dapat Allah rubah. Ya. Adapun pembahasan ini sebetulnya dalam dan kita nggak akan membawa terlalu dalam kepada pembahasan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu yang mana yang mu'allaq, yang mana yang mubram. Tapi setidaknya gini, kita sebagai seorang hamba ketika kita mengetahui bahwa Allah telah tentukan segalanya buat kita, bisa jadi kita ini adalah ahli sa'adah, amin ya rabbal alamin, atau mungkin kita ahlu syaqawah wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik.
akan tetapi Allah berikan kita kesempatan, kekuatan di dalam diri kita yang namanya dalam akidah Asy'ariyah itu disebut sebagai teori kasab, ya, di mana Allah berikan kita kemampuan untuk memilih. Dan ketika kita gunakan kemampuan kita untuk memilih tersebut, di saat kita memilih untuk menjadi hamba yang taat, maka pada saat itu kita telah dapat ciri-ciri dairatur rahmah, ya. Akan tetapi jika kemampuan ikhtiar kita justru kita gunakan untuk kemaksiatan, maka sesungguhnya pada saat itu kita telah mendapatkan ciri-ciri dairatul hikmah. Nah, sekarang kita bercermin pada diri kita, ya. Apa yang selama ini sudah kita lakukan. Dan biasanya orang itu akan untuk bisa tahu di mana dia berada, apakah dalam lingkaran dairatul hikmah atau dairatul rahmah, cukup dia lihat kemudahan mana saja yang mudah bagi dia untuk dia lakukan. Karena tadi bahasa Al-Quran apa? Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa, ya, adapun orang-orang yang a'ta, bersedekah, zakat, memberi, mengerahkan hartanya, ya, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan juga ia mengimani al-husna, ya, baik al-husna tersebut adalah asma Allah al-husna atau al-husna tersebut bimakna Al-Quran, ya. Wasaddaqa bil husna, apa yang terjadi pada dirinya? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang baik, yang mudah, gitu, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Sekarang kita lihat, kita dimudah dalam hal ketaatan kita diberikan kemudahan enggak oleh Allah, ya. Kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan atau lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau selama ini kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan, itu ciri-ciri kita berada dalam dairatur rahmah. Hujan gerecek, ya kan, tetap berangkat ngaji, ya. Lumayan gerecek kayak gini juga kan, kalau dari gondrong basah juga. Kan, apalagi kalau dari gondrong, kalau dari botak sampai gondrong lebih basah lagi, lama. Dari botak sampai gondrong. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Nah, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahaya hidayah, maka hatinya mudah dilapangkan oleh Allah. Mudah dilapangkan oleh Allah. Artinya kalau sekarang kita punya hati gampang nerimain, ya, gampang nerimain, maka sesungguhnya hati kita mudah untuk mendapatkan hidayah, gampang nerima nasihat, ya. Itu berarti tanda hati kita mudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayyudillahu, akan tetapi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dia ini sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, hatinya dibikin jadi sempit, jadi nyesek, susah dinasehatin, susah dibilangin, sulit sekali untuk menerima kebaikan. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia lagi nanjak langit. Dan ini ayat ini Masya Allah, jadi salah satu ada kitab tafsir namanya Tafsir Ayatil Kauniyah, tafsir ayat-ayat kosmos, ya, yang dikarang oleh Syekh Zaglul Najjar. Beliau mentafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam untuk membuktikan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu dari sisi ilmiah, dari sisi sains benar-benar terbukti. Ya, kita kalau naik pesawat berapa ribu kaki misalkan,
itu kan dada dikit-dikit agak nyesek, ya kan? Semakin tinggi kalau kita nggak pakai tabung oksigen, makanya kan para astronot itu pakai tabung oksigen. Kalau nggak pakai tabung oksigen, nyesek deh, makin tinggi, makin naik makin tinggi, nyesek, atau minimal kuping budeg, ya kan? Kalau naik pesawat tuh kuping budeg, ntar budegnya hilang kalau udah ngantuk, nguap baru kerek. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan, ya? Yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba adalah berusaha keluar semaksimal mungkin dari dairatul hikmah. Jangan sampai kita berada dalam dairatul hikmah, ya, yaitu lingkaran kemaksiatan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah yang pertama mujalasatul ulama. Ini yang paling penting. Duduk bersama para ahli ilmu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa tahu petunjuk tanpa kita datang ke yang punya petunjuk, yang paham petunjuk. Kita pengen apa nih? Kita pengen minum obat. Kalau nggak datang ke dokter, apalagi obat yang lambangnya merah kalau nggak salah tuh, yang harus dengan resep dokter. Kalau kita pakai dan kita nggak paham, maka kita akan celaka. Gimana caranya biar penyakit kita ini sembuh? Harus sering-sering konsultasi kepada dokter. Sama jiwa kita juga, dan bahkan jiwa ini juga rentan terkena penyakit. Makanya bahasa Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Di dalam hati, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau baik, baik semua amal ibadah kita, baik semua perilaku anggota tubuh kita. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga perilakunya akan rusak. Nah, maka untuk kita bisa baik perbuatan kita, kita perbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita adanya di mana? Adanya dengan duduk bersama para ahli ilmu. Ya. Kenapa saya utamakan duduk dengan para ahli ilmu? Karena gini, buat orang yang awam seperti kita, baca Al-Quran itu ibadah, betul. Tapi untuk bisa memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca sendiri. Harus datang kepada orang yang faham, harus datang kepada orang yang ngerti, ya. Karena memang sebetulnya ya Al-Qur'an itu mudah, benar mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Fahal min muddakir. Tapi ada enggak dalam qiraat yang lain fahal min muddakir? Tapi ada enggak yang menghafalnya, yang menjadikan itu sebagai iddikar, sebagai tabungannya, sebagai peringatannya? Mudah memang Al-Quran itu untuk diingat, tapi untuk difahami perlu orang-orang yang faham terhadap Al-Quran untuk bisa memahami Al-Quran, gitu. Makanya kita taruh pertama itu mujalasatul ulama, duduk bersama para ahli ilmu, ya. Ahli ilmunya yang bagaimana? Ahli ilmunya yang ngamalin ilmunya, yang akhlaknya bagus, yang teladannya indah, ya, yang selalu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terpancar dari wajahnya keteduhan, yang kalau kita duduk bersamanya nyaman, yang kalau kita duduk dengannya nggak ada yang lain yang diceritakan kecuali Allah dan Rasulnya, juga orang-orang soleh. Nah, itu kita duduk dengan mereka tertuntun hati kita, ya. Karena mohon maaf, nggak semua orang ahli ilmu punya akhlak, ya. Nggak semua orang ahli punya ilmu punya akhlak. Jadi kita juga harus pandai memilah dan memilih. Yang selanjutnya baru qiraatul Quran, ya. Dengan membaca Al-Quran ini berusaha memahami maknanya, kemudian juga memperbanyak dzikir. Ini sedikit demi sedikit akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Nah, selanjutnya
Ya, itu yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana kita berusaha untuk keluar dari dairatul hikmah menuju dairatul rahmah, dan jangan pernah putus asa. Karena kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa indallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, lanahdiyannahum, akan kami tunjukkan mereka. Tunjukkan apa? Subulana, jalan kami. Ya, dan ini mujarrab, Pak. Masya Allah. Ya, dalam beberapa kesempatan, ya, ada orang-orang yang mengalami istilahnya pergolakan batin. Ya, mereka mengalami pergolakan batin karena mungkin lingkungan yang ada di sekitarnya nggak baik, ya, sehingga jiwa dia bergejolak. Kemudian dia sungguh-sungguh untuk bisa meninggalkan tempat ataupun perilaku dan kebiasaan dia yang selama ini bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia usahakan sedikit demi sedikit, lama-lama Allah berikan dia tuntunan, dikasih jalan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ketika salah seorang santri, ya, di Darul Mustafa, dia asalnya dari Manchester. Ya, kita kalau dengar nama Manchester yang keinget apa? MU, ya kan, atau MC, ya. Ada MU, ada MC. Ya, itu yang keingetan sama kita. Ya, mungkin kalau yang lawas-lawas kayak Bapak ini ingatnya Eric Cantona, ya kan, Roy Keane dan lain-lain. Ya, kalau yang udah kelasan angkatan saya, udah kesini-kesini udah lain lagi. Nah, ini anak ini, Masya Allah, sekeluarga dia non muslim, ya, dan terlahir dari keluarga Britania asli, ya, non muslim. Lingkungan yang ada di sekitarnya pun, teman-temannya pun, ya, adalah teman-teman yang nggak baik secara perilaku, ya, secara perilaku sosial juga nggak baik. Dan kita nggak menafikan ada juga orang-orang non muslim yang secara sosial ada perilakunya yang baik, walaupun ada juga yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Itulah kenapa bahasa Rasulullah, li utammima makarimal akhlak, ya, li utammima makarimal akhlak, karena ada orang-orang non muslim yang secara sosial dia perilakunya baik, tapi masih ada juga yang perlu disempurnakan. Disempurnakannya dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya sempurna ya harus menjadi muslim. Nah, akhirnya apa? Dia merasa gerah dengan perilaku perbuatan dia selama ini, lingkungan yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Sampai satu ketika itu dia mendengar satu peristiwa, apa namanya, yang di karikatur, ya. Siapa itu, Geert Wilders atau siapa, Denmark tuh, ya, ya, yang membuat karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca di internet berita tersebut, karikatur Nabi, umat Islam marah, nyerang ini. Akhirnya dari situ dia dapat kata kunci, karikatur Muhammad, Islam, angry, marah. Dia cari, dari kata kunci itu dia cari, Islam itu apa sih? Karena lingkungan yang di sekitar dia itu, di Manchester tempat dia tinggal, ya, yang apa namanya, lingkungan dia nggak ada yang muslim, ya. Walaupun sebetulnya di Manchester banyak yang muslim, tapi lingkungan yang dia kenal selama ini nggak ada orang Islam. Akhirnya apa? Dia cari lewat internet, Islam, Muhammad. Tuh, dia pelajari. Subhanallah, terbersit di dalam jiwanya begitu tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah satu sosok yang diagungkan oleh golongan, oleh penganut agama Islam, sehingga dia mulai tahu, oh, ada agama namanya Islam. Mereka punya panutan namanya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelajari lagi. Kalau seandainya logika dia gini, kenapa sih ini orang kok bisa sampai pada marah, ya kan, kayak begitu, nabinya dihina seperti ini. Saya pengen tahu sosok Muhammad ini seperti apa sih. Dia pikir, dia cerita sama kita di teman-teman santri itu, dia pikir Nabi Muhammad ini adalah orang sekarang inilah, ya, tahun 1900-an ke sini. Dicari ternyata, oh,
Orang udah lama ini istilahnya. Dia cari sampai akhirnya dia tertuju kepada ceramah guru kami Sayyidul Habib Umar di YouTube, menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya yang indah, perilakunya yang santun dan lain-lain, ya. Yang kalau jiwanya, kalau diri pribadinya dihina, beliau nggak pernah marah, ya kan? Dan juga kalau berdiri pribadinya dihina, beliau selalu mencegah sahabat-sahabatnya untuk bertindak represif dan lain-lain. Udah, akhirnya dia tertarik dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dibawakan oleh sosok yang penuh dengan kesejukan. Dan subhanallah, ya, dia akhirnya berusaha untuk daftar di link Darul Mustafa, belajar, belum muslim, ya. Pengen belajar di Darul Mustafa. Cuma karena belajar di Darul Mustafa itu bukan kampus yang mempelajari bahasa Arab dan kebudayaan atau studi Islam seperti di kampus-kampus barat yang tidak mensyaratkan Islam, ya, maka karena kita santri itu harus muslim, akhirnya ya mau nggak mau dia harus muslim, pilihan. Sampai akhirnya email dikirim, kalau antum muslim ya silakan datang ke sini untuk belajar, tinggal di dalam. Kalau hanya sekedar kunjungan datang ke sini silakan, tanpa apa namanya, nggak muslim pun nggak apa-apa, kalau cuma sekedar kunjungan pengen tahu. Akhirnya masya Allah, Allah kasih dia cahaya hidayah, ditunjukin oleh guru kami Said Salim untuk datang ke salah satu alumni Darul Mustafa di sana. Dia dia berislam di sana, langsung datang belajar ke Darul Mustafa, dan masya Allah lebih soleh dari kita sekarang, ya. Lebih soleh dari kita sekarang. Terakhir tahun 2017 dia disuruh pidato depan Habib Umar, dia nangis malam Jumat Maulid. Dia nangis minta supaya ibunya dan bapaknya paling tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk bisa memeluk agama Islam, ya. Karena saya sedih ngelihat ibu saya dan bapak saya masih dalam keadaan kufur. Dan subhanallahnya mungkin dia minta dari hati sambil nangis di hadapan jamaah Maulid. Ternyata kami dengar terakhir 2019 kedua orang tuanya masuk Islam. Ini adalah salah satu contoh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah akan tunjukkan jalan, ya. Nah, kalau sudah demikian, ya, maka apa yang nanti di alam akhirat kita tempati itu semua bergantung pada apa yang saat ini di alam dunia kita berada, ya. Orang yang nanti di alam akhirat berada di alam surga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan Dairatul Fadl, ya. Kenapa dinamakan dengan Dairatul Fadl? Karena gini, kita jangan fadl itu artinya adalah keutamaan, kemuliaan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang sebelumnya di Masjid Ar-Rayyan kita sampaikan bahwa amal ibadah kita itu yang kita lakukan di alam dunia itu kan semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah. Bukan murni karena kemampuan kita 100% kita kemudian beribadah, kita kemudian taat, sehingga kita nggak layak untuk minta ganjaran, kita nggak layak untuk minta upah, ya. Kenapa kita nggak layak untuk minta upah? Karena ketaatan kita itu saja kalau dibandingkan dengan upah, maka kemuliaan ketaatan kita itu lebih mulia daripada upahnya. Pola pikir ahli tasawuf, pola pikir orang-orang yang belajar ilmu ihsan, mereka itu tidak terfokus kepada upah. Karena mereka gini, ya, logika sederhananya gini. Ibadah, contoh sholat, zakat, puasa, haji, ini kan semua perintah, ya kan. Ganjarannya apa Allah janjikan? Misalkan innalladzina amanu wa amilus sholihat, ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Selalu di dalam Al-Quran itu kebanyakan, nggak selalu, kebanyakan ganjarannya adalah surga, di bawahnya sungai yang mengalir, kemudian ada istana-istana, kemudian juga ala sururim mutaqabilin, fiha fawakiha mimma yashtahun, ada buah-buahan yang nikmat untuk dirasakan.
pola pikir orang-orang yang hatinya itu terhubung dengan Allah, koneksinya kuat dan murni, itu mereka nggak mikir ke situ, Pak. Nggak mikir ke surganya, nggak mikir ke istananya, nggak mikir kepada hasilnya. Kenapa? Karena bagi mereka, tanpa itu pun, ketika saya sudah dianugerahkan oleh Allah untuk sujud aja, maka itu sudah lebih daripada surga dan segala isinya. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar surga sebagai lambang, karena kalau hanya surga kita jadikan tujuan utama, maka itu hanya sebagai lambang saja. Dan pernah ada satu makhluk yang tinggal di surga tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis, sebelum ia terusir juga ke alam dunia. Gitu. Nah, sehingga kenikmatan yang hakiki bagi para ahlul ma'rifah billah adalah justru ketika ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena kenikmatan yang hakiki adalah justru terletak ketika melaksanakan perintah Allah, maka mereka merasa saya nggak layak untuk minta ganjaran dari Allah. Nggak layak sebetulnya kita ini, Pak, untuk meminta ganjaran dari sholat kita, minta pahala dari puasa kita. Kenapa saya bilang nggak layak? Karena memang jangankan untuk diupah nih kerjaan kita nih, beban kita dalam melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, jangankan untuk diupah. Ini aja kalau kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kenikmatan Allah yang sifatnya fisik dan materi, maka sesungguhnya itu tidak akan pernah terbalas. Ya, Allah menganugerahkan kita fisik, menganugerahkan kita materi, terus kita bersyukur kepada Allahnya dengan cara apa? Dengan cara kita sholat, dengan cara kita zakat, dengan cara kita puasa, dengan cara kita haji, dengan cara kita sodaqoh. Itu semua amal ibadah kita belum mampu untuk membalas rasa syukur kita terhadap anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah ini masyhur, ya kan? Ketika ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israel, ketika dia mati ditimbang amalnya, ya, kemudian dia ditanya ketika dia dikasih tahu dia masuk surga, ditanya sama malaikat, ditanya oleh Allah, kamu ini masuk surga lantaran apa coba? Orang tersebut jawab, lantaran amal ibadahku ya Allah, ya, lantaran amal ibadahku sehingga aku berhak mendapat reward, berhak mendapat upah, berhak mendapat ganjaran berupa surga karena ibadahku nih yang gak pernah putus. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, timbang amal ibadahnya dengan nikmat pandangan, nikmat penglihatan. Ditimbang oleh malaikat, ini amal ibadah si rahib tersebut, ahli ibadah dari Yahudi tersebut, ini adalah nikmat penglihatan. Ternyata masih lebih berat nikmat penglihatan, satu doang. Artinya apa? Sebetulnya ibadah kita ini itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang gak layak kita untuk meminta upah kepada Allah. Makanya ahlul ma'rifah billah ketika mereka ibadah, mereka melaksanakannya dengan sukacita, dengan sesuka hati, gak ada beban, ya. Beda antara orang yang melaksanakan satu tugas karena merasa terbebani dengan orang yang melaksanakan satu tugas karena memang dia cinta untuk disuruh melaksanakan tugas tersebut. Ya, contoh, kita kerja sama atasan. Bos kita nyuruh kita lembur. Ya, ada upahnya. Tapi terkadang di dalam hati kita masih merengkel. Kerjaan lembur mulu, nggak tahu apa, hari Sabtu ini pengen pulang, ya kan? Nggak tahu apa, kita pengen kumpul segera sama keluarga, gitu. Walaupun kita tetap mengharapkan upah, dan orang yang model seperti itu kalau tipikal pengabdiannya adalah motivasinya ujroh, ganjaran, ketika dia nggak dapat ganjaran dia pasti kesel kan? Udah lembur, nggak ditambahin lemburannya, bos pelit, gitu, ngomel.
Nah, sekarang kalau kita motivasinya dalam beribadah ini adalah ganjaran surga, terus kalau seandainya kita nggak dapat surga, kita mau ngomel-ngomel di hadapan Allah. Sedangkan kita udah dikasih nikmat-nikmat yang lain. Makanya surga itu bukan target, bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terasa adzan berkumandang, kita nggak merasa terbebani. Sholat dulu udah, sholatnya juga nggak ngerasa terbebani, ngerasa nyaman, ngerasa murtah, ngerasa ya pokoknya nggak terbebani lah. Itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa ketaatan itu adalah dairatur rahmah, kasih sayang dari Allah. Kalau sudah ketaatan itu adalah kasih sayang dari Allah, maka jelas nanti ganjaran yang akan kita dapatkan di akhirat itu murni keutamaan dari Allah, maka disebut dengan dairatul fadl, bukan disebut dengan dairatul thawab. Ya, para ulama sufi mengistilahkan surga itu bukan dengan dairatul thawab, tapi dengan dairatul fadl. Dairatul thawab itu adalah, thawab itu artinya adalah pahala, ganjaran. Nggak disebutkan dengan dairatul thawab, dengan lingkaran atau dengan ruang pahala. Kenapa? Karena pahala itu sendiri adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ibadah kita, kalau kita nuntut upah, Allah nggak upahin dari ibadah kita pun, Allah masih menang istilahnya. Kalau dibawa ke ranah hukum istilahnya gitu, Allah masih menang. Kenapa? Kita nih minta upah dari amal ibadah kita, yaitu tadi, kita masih belum sanggup untuk menutupi anugerah yang udah Allah berikan kepada kita yang bentuknya fisik ataupun materi. Gitu, sehingga kita nggak layak untuk minta upah. Tapi kita juga, makanya ketika kita melaksanakan ketaatan di alam dunia, begitu masuk ke alam surga, dapat anugerah dari Allah, jangan pernah sekali-kali kita merasa di dalam diri kita bahwa itu adalah murni perilaku kita, ya, melainkan itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama gini, diantaranya yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kata beliau ketika mensifati surga, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Saya ini rindu sama surga bukan lantaran surganya dan segala sifat keindahan dan keistimewaan surganya, yang katanya ada istana, ada air, sungai yang mengalir dari madu dan lain-lain, bukan itu. Tapi lantaran di dalam surga terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam surga terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika nanti di alam surga, semua orang yang jadi ahli surga udah masuk ke surga, baik yang masuk ke surganya tanpa dilondri dulu, atau yang masuk surganya lewat laundryan dulu di neraka. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka masuk ke alam surga, siapa namanya tuh, Juhaina atau siapa tuh, ya, kata Rasulullah gitu, terakhir kali orang dari alam neraka dia pindah ke surga itu satu orang laki-laki dari suku Juhaina, ya, Juhaina kalau nggak salah, dari suku tersebut. Ini pas dibaca hadis ini, Rasulullah bilang gini, Sayyidina Umar nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis wahai Umar? Ya Rasulullah, ya laitani dzakar rajul. Seandainya saja laki-laki tersebut yang dari Juhaina tersebut adalah saya. Loh, kalau pola pikir kita, kok mau Sayyidina Umar jadi orang yang masuk ke neraka jadi si Juhaina tersebut? Tapi pola pikir Sayyidina Umar beda. Apa pola pikir beliau? Pola pikir beliau, dia mah jelas dari neraka masuk ke surga dengan kesaksian dari Rasulullah. Tapi kalau saya, mungkin saya bisa abadi di alam neraka. Padahal Rasulullah udah menjanjikan Sayyidina Umar surga, termasuk dari Asyrah Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang yang dikabarkan bakal masuk surga. Tapi hatinya, di dalam hatinya tetap ada rasa takut, Makanya beliau mengharapkan jadi si Juhaina tersebut. Nah ini kalau orang semua udah masuk ke alam surga,
yang dicuci-cuci di neraka juga udah diangkat ke dalam surga. Di surga nanti Allah panggil seluruh penduduk surga, kita memandang Allah Subhanahu wa taala bila kaifin walan hisar, tanpa jangan dibayangin bagaimana memandangnya ya, karena beda alamnya. Dan juga zat Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang tersusun dari partikel ya, seperti tubuh kita, enggak. Jadi jangan dibayangin gimana mandangnya. Pokoknya kita memandang zat Allah. Apa kata Allah? Pada masa seperti itu Allah bilang, al yauma uhillu alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abada. Saat ini aku halalkan kepada kalian keridhoanku dan aku tidak akan murka lagi setelah ini. Nah, itu yang dirindukan oleh siapa? Yang dirindukan oleh orang-orang yang faham terhadap hubungan yang layaknya tuh seperti apa hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, kalau kita udah ngaji malam minggu udah harus naik kelas. Gaya hubungan kita bukan lagi, Bapak kenapa sedekah? Karena supaya harta saya berlipat ganda jadi 10 kali lipat. Ya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu mah apa? Itu mah levelnya orang yang masih kelas bantam junior. Karena ketika beribadah yang dia harapkan adalah bentuk balasan berupa materi. Sedekah 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 100 juta. Ya kalau kayak begitu enggak seperti itu cara pandangnya ya. Manja abil hasanati, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha. Itu mah janji Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya ada yang lebih mulia dari itu. Kita udah harus naik kelas. Jangan di kelas yang itu. Kita pengen naik kelas ketika kita melaksanakan apapun, kita nggak ada harapan apa-apa kecuali keridhaan Allah. Kecuali keridhaan Allah. Dan disinilah dimaksudkan ungkapan Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah ketika beliau bilang apa? Ya, saya nggak peduli. Saya masuk ke neraka pun nggak apa-apa kalau memang Allah ridho. Saya nggak apa-apa tinggal di neraka asalkan Allah ridho. Apa maksudnya? Nantangin ini. Katanya wali besar kok nantangin pengennya tinggal di neraka. Karena kalau udah Allah ridho, neraka cuman sekedar pandangan mata doang, panas, api. Tapi kalau udah Allah ridho, jadi adem. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Adanya di mana? Di dalam api. Tapi karena Allah meridhoinya, tinggal Allah bilang ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi dingin, jadi sejuk itu api. Makanya Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah nggak peduli bukan surga, dan kalaupun nggak ada surga, nggak ada neraka, saya tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagu sama Krisya, ya kan? Nah itu kita, jadi kalau malam minggu setelah ngaji ini kita udah harus mulai naik kelas. Dalam posisi apapun kita berada, jadikan itu sebagai ladang ibadah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu. Aduh Pak Ustadz, saya kan kerja ini, nggak bisa sholat duha 8 rakaat buat dapat ridho Allah. Bapak kerja? Iya. Dalam kerjaan sempat duha 2 rakaat, diizinin gak sama atasannya? Oh iya, kalau saya nyampe kantor masuk itu jam 8. Biasanya nyampe kantor setengah 8. Sempatlah 2 rakaat sholat. Saya nyampe kantor itu jam 6. Ya. Jam 6 kurang 10 dan jam 6 udah mulain kerja. Dan saya rasa nggak ada sih ya. Ya kalau kerjanya kantoran jam 6 udah mulain kerja. Pokoknya nggak ada waktu buat sholat duha dan nggak boleh nggak boleh sama atasan. Ketika Bapak misalkan dilarang untuk melaksanakan ibadah yang sunnah dalam pekerjaan, maka para masyayikh kita mengatakan tinggalkan yang sunnah, nggak apa-apa. Gini ya, kita jangan salah paham. Terkadang kita menganggap duha misalkan sunnah, ya itu betul sunnah yang nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita sudah terikat kontrak kerja dengan seseorang yang waktunya untuk kita kerja itu ada dalam rentang waktu kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Anggap misalkan dalam hal ini adalah duha. Bapak masuk kerja jam 6 misalkan di dalam kontraknya. Jam 6 udah mulai kerja.
Jam 1 baru istirahat, misal aja nih mah. Terus minta kompensasi sama atasan, Pak boleh nggak saya 2 rakaat sholat duha? Nggak boleh, kamu harus fokus kerja. Maka sesungguhnya ketika kita melaksanakan duha jadi dosa. Kenapa dosa? Karena kita telah meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu ijaratul badan kita. Ketika tenaga kita disewa oleh orang lain, itu kewajiban untuk kita penuhi sewaan dia terhadap badan kita, ya. Jadi terus saya nggak bisa duha, saya sedih. Nggak usah sedih, justru Bapak dapat pahala wajib di situ, ya. Justru kita dapat pahala wajib di situ, karena kita telah memenuhi hak orang terhadap kewajiban kita, gitu. Jadi jangan salah kaprah, ya. Kecuali jika memang Bapak masuk jam 8 sampai kantor setengah 8, ya kan, mungkin berangkat dari sini belum isyraq, habis subuh karena kantornya agak jauh, nyampe di sono setengah 8, beres-beres sebentar, duha 2 rakaat 1 menit dengan doa-doanya berikut doa-doanya, Allahumma in kana rizqi fis samai fagablugin wa in kana fil ardi famuncratin, ya kan, jangan dikeluarin lagi, udah muncratin gitu biar banyak, ya kan? Kalau keluarin mungkin dikit-dikit, kalau muncrat kan banyak. Fatuangin. Nah itu silakan, nggak jadi masalah. Tapi kalau di waktu-waktu kita nggak bisa melaksanakan yang sunnah, dan ketika kita nggak bisa melaksanakan sunnah karena nggak ada izin, jangan kita maksakan melaksanakan sunnah, karena malah justru jadi dosa. Dan itu dibahas oleh Sayyidina Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab hikam beliau. Beliau. Nah, justru di situ pahala Bapak gede. Gedenya di mana? Ketika melaksanakan yang wajib. Nah, itu juga kita niatkan di dalam diri untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tuh, Pak. Ya. Bapak berangkat dari sini ke kantor, ya Allah, saya niat berangkat ke kantor untuk melaksanakan perintahmu berupa mencari nafkah yang halal untuk anak istri saya. Itu sepanjang Bapak ngelangkahin kaki dari rumah, pahala semua tuh, Pak. Pahala semua. Dan itu lebih gede pahalanya daripada orang yang mungkin sholat duha 8 rakaat tapi nganggur, anak bininya kelaparan, malas. Duha 8 rakaat di musola Al-Barkah, habis duha ngopi, main catur, main kerambol, anak bininya nggak dibagi duit, nggak dinafkahin. Itu malah justru dosa, dia nggak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, gitu. Jadi atikul ladzi haqqin haqqah, kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, ini kalau ini dalam setiap kehidupan kita lakukan dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat kita insya Allah akan berada dalam lingkaran dairatul fadl. Tapi kalau kemaksiatan yang kita lakukan, maka nanti berada di dairatul adl, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya selaku manusia. Nuridillal islah masata'tu wa ma taufiqi illa billah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim lakal hamdi maulana ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir masyayikhina ahbabina wa azwajina wa dzurriyyatina liman lahu haqqun alaina. Waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syaqiyya wa la mahruma. Rabbana rzuqna ilman nafi'an fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastauduka ilman ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.